Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan saya Dr. Azhari di sini. Hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting nih, apalagi kalian-kalian nih, remaja-remaja atau dewasa-dewasa muda yang ingin berusaha, yang ingin terjun ke bidang usaha, yang ingin tahu cara uh, bagaimana perizinan, ya. Tapi sekarang saya tidak akan memberitahu tentang bagaimana cara perizinan ya. Yang saya akan beritahu adalah di mana sih letak-letak korupsi atau celah-celah korupsi yang terjadi saat kita mengurus perizinan. Nah, disclaimer, saya tidak akan menyerang lembaga manapun, saya tidak akan menunjuk lembaga manapun, entah itu negeri atau swasta, saya tidak akan menunjuk perorangan itu siapapun, saya hanya menunjuk suatu sistemnya ya. Oke, semoga kita bisa terhindar dari hal tersebut. Yuk, kita saksikan. Oke, alur-alur korupsi dalam pembuatan dokumen, sertifikat, izin, dan lain-lain, itu saya rangkum kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama, catat ya, ini penting sekali, izin yang jalurnya panjang. Apa yang dimaksud jalurnya panjang? Jadi banyak lembaga atau instansi yang berkaitan di sana. Jadi misal dalam satu izin itu atau satu dokumen itu memerlukan 6 tanda tangan. Satu saja tanda tangan tidak mencukupi, itu ya akan gagal pembuatan izinnya atau lama lah ya. Nah, kadang-kadang di sini karena panjang ini jadi kesannya melelahkan gitu. Jadi siapa sih orang yang mau mengerjakan sesuatu, capek gitu ya. Jadi pengen cepat-cepat, akhirnya memaksa si pembuat dokumen itu sendiri akhirnya ya kembali ke pasal 1 ya. Kalau pengen selesai bayar gitu. Walaupun secara garis besar dokumen-dokumennya sudah lengkap, ibaratnya semua syarat yang harus dipenuhi sudah ada semua, tapi karena kesannya dilelahkan atau melelahkan, akhirnya memaksa seseorang untuk ya sudahlah, daripada lama kembali ke pasal 1 ya, kalau pengen cepat bayar. Oke, itu yang pertama, izin yang panjang jalurnya, jadi karena banyak orang yang berkaitan. Yang kedua, izin yang birokrasinya lama. Ini walaupun ibaratnya kita kesannya wah ini cuma ketemu satu orang nih, kalau nggak ketemu 2 orang nih, kesannya tidak panjang ya. Tapi dalam pembuatan dokumen rata-rata itu memerlukan waktu antara 2 minggu sampai 4 tahun. Yang sering saya temui adalah dokumen-dokumen berkasnya sudah kita masukkan, sudah kita serahkan atau kita scan dan di-upload, tapi dokumen tersebut tidak kunjung diproses sampai melewati jadwal yang ditentukan. Kadang-kadang baru diproses itu ya kurang lebih sudah mepet batas akhir. Misal jangka waktunya akan diproses 7 hari kerja atau 14 hari kerja gitu ya. Kadang-kadang di hari ke-13 baru diproses. Nah, itu yang kesannya tuh jangan kita tuh butuh cepet-cepet gitu. Misal saya pengusaha gitu ya. Saya pengen cepet-cepet nih. Ya, gimana caranya? Ya, kembali ke pasal 1. Ya, kalau pengen cepat selesai, ya bayar. Tapi ya bagaimana lagi? Karena kesannya lama, ya kita harus cepat-cepat bekerja dengan waktu. Ya sudah, mau tidak mau ya. Nah, kenapa kok bisa lama kayak gitu? Oke lah, kalau alasannya memang banyak dokumen yang tertumpuk atau banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang ada beberapa dokumen yang masuknya belakangan tapi selesainya duluan. Itu yang agak aneh ya. Mungkin sudah bayar duluan atau bagaimana, saya tidak tahu. Nah, di situ ya. Saya tidak akan menyebutkan instansi mana, lembaga apa, swasta atau negeri, tidak akan, karena ini saya akan membahas uh, sistemnya, servernya gitu ya. Nah, itu padahal secara syarat itu sudah mencukupi semua. Oke, itu yang kedua, izin-izin dengan birokrasi yang lama. Yang ketiga, izin-izin yang survei, izin-izin yang dilengkapi dengan survei. Jadi kita masukin berkas, nanti ada survei ke sana, ke lokasi kita. Nah, ini yang akan menghabiskan budget agak besar. Kenapa bisa begitu? Karena banyak komponennya. Pada saat orang datang survei ke tempat kita, minimal walaupun tidak diminta ya, mereka akan mengkode makan, transportasi, dan bekal. Bekalnya waktu pulang nih, bisa uang, bisa barang. Ya, ya akhirnya bagaimana? Walaupun syarat-syarat sudah terpenuhi, lalu tidak ada celah dalam dokumen kita, pasti akan dicari celah-celah lainnya yang bisa ibaratnya bisa membuat kita tidak lengkap lah dokumennya, akan dicari terus karena sifat survei itu sendiri ya. Nah, bagaimana biar lancar ya? Balik lagi ke pasal 1.
Oke, sudah 3 ya. 3, yang pertama izin yang panjang jalurnya, lalu yang birokrasinya lama yang kedua, lalu yang dengan survei. Nah, kenapa saya mau memberikan info ini? Saya bukan mau membudidayakan soal korupsi. Karena sebenarnya korupsi sendiri di negara kita, walaupun tidak dibudidayakan, itu sudah ibaratnya sudah berkembang biak lah, sudah banyak gitu ya. Tapi sebaliknya, saya ingin kalian tahu ini loh gitu. Ini loh permainannya. Ini loh yang sering terjadi. Ini loh yang umumnya terjadi saat kita mengurus sesuatu gitu. Kembali lagi ya, saya tidak menyerang lembaga atau menyerang instansi manapun, saya hanya mengkritik tentang sistemnya ya. Bagaimana pemecahannya agar tidak seperti ini? Ya, saya kurang tahu. Karena walaupun saya bekerja di instansi negeri dan juga bekerja di instansi swasta dan juga bekerja sebagai pengusaha, jadi saya per hari ini itu memegang 3 hal, negeri, swasta, dan juga pengusaha. Jadi ya multi talent ya. Nah, jadi sistemnya yang harus dirubah. Bagaimana caranya? Ya itu orang-orang pintar di atas sana yang jago-jago administrasi, gimana tuh caranya agar tidak terjadi hal yang seperti ini ya. Saya ingin Indonesia itu negara ini tuh bersih gitu ya, tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi, tidak ada dinasti dan lain-lain ya. Ya oke lah kalau soal korupsi waktu dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan uang, kadang kita ya manusiawi ya. Kalau korupsi waktu seperti misalnya anak sakit, orang tua sakit, terus kita tidak masuk dulu atau kita kesiangan, ya oke lah, tidak masalah ya, walaupun kalau keseringan akan merugikan. Tapi kalau korupsi uang itu sesuatu yang ibaratnya lu nyari rezeki, lu nyari gaji, tapi lu gak berkah gitu, tapi lu makan uang haram gitu. Apakah berkah gitu? Lu capek-capek gitu, capek-capek kerja gitu, terus jadi sesuatu yang tidak halal, kan gak lucu gitu kan. Oke. Nah, sekian saja omongan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, bila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya tidak menyerang siapapun, saya tidak menyerang lembaga apapun, tapi saya mengkritik tentang sistem di sini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.